Masih dalam suasana lebaran, belum lama kan. Gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gue tahu gue banyak salah sama lu pada. Gue suka ngeledekin lo. Mungkin ada yang tersinggung, gue minta maaf, oke? Apalagi yang suka chat di Facebook. Gue kan kadang-kadang agak galak kan. Ya gitulah, itu maksudnya supaya lu cepet pinter, supaya cepet nangkep gitu. Tapi sebenarnya gue orangnya baik. Karena ini masih dalam suasana lebaran dan gue juga nggak yakin gitu, lu masih ada di rumah atau lu mungkin sekarang masih sibuk di kampung. Loh, nggak PSBB? Iya, lu larang-larang aja bos. Ada 1001 cara untuk menuju tujuan ya kan. Gue tahu itu. Oke, mungkin lu belum juga sempat nonton YouTube, jadi gue nggak pengen ngasih materi yang berat yang mengharuskan lu tuh ada di stay di depan komputer untuk mempraktekkannya langsung. Tapi gue mau ngasih lu materi untuk nge-refresh cara berpikir, cara ngeblok lu. Siapa tahu dari materi gue yang baru ini menimbulkan wawasan yang baru buat lu. Oh, gue harus ngeblok yang seperti ini, oke? Nggak terlalu berat, materinya nggak terlalu berat. Ini masalah Google update yang kemarin. Dia kan pertama kali update itu tanggal 3 Mei, terus diulangin lagi update besarnya itu tanggal 7 Mei, dan tanggal 20 kemarin dia roll up penambahan gitu. Nah, ini ada orang bule, dia melakukan penelitian, dia mengambil sampling dari 1000 blog. Dia sampling, dia pengen tahu efek, karena ini kan update Google yang terbaru ini kan termasuk besar. Dia pengen tahu apa efeknya. Kok bisa ada yang ranknya atau keywordnya ngedrop, ada yang ranknya malah naik gitu. Nah, dia udah merangkum semuanya, ini ada di sini nih. Kita akan bahas satu persatu, oke? Dan kenapa blog dan keyword rank itu jadi drop? Lo pengen tahu? Kita cek yang berikutnya, oke? Sebenarnya sih kalau gue udah males sama Google tuh, udah tahu triknya dia tuh. Google tuh ngupdate tuh sama seperti mode fashion, sama seperti model rambut, sama seperti model celana. Nanti tuh balik-balik lagi tuh ke situ lagi. Kesannya baru padahal bukan. Itu aduh fake sebenarnya, balik lagi. Sebenarnya udah sekali lu nguasain materi SEO dasar, fondasi lu udah kuat, lu akan seperti gua, lu akan bilang kalau misalnya soal update itu what the fuck, I don't give them shit. Cielah bahasa Inggris, gue gak peduli pokoknya lah. Lu mau update berapa kali, gak ngaruh buat gue. Rambut itu kan ada, misalnya rambut tuh model yang abadi kan, botak aja tuh. Mau tahun 70, 80, 90, 2000, botak tetap oke. Itu model abadi. Nah, kalau lu bermain blog, lu juga harus bikin artikel lu atau bikin blog lu tuh abadi. Mau berkali-kali Google bolak-balik ngupdate, ya lu nggak akan terpengaruh karena dia update Google tuh bolak-balik kan di situ lagi. Nanti kalau lu baca ini secara keseluruhan, lu akan paham. Nih contohnya nih, pahami cara Google memberikan rank. Dari 1000 blog yang dilakukan penelitian sama si orang bule yang satu ini nih, gue hargain banget sih effortnya dia gitu. Dia mau capek-capek gitu kan, meskipun sebenarnya jumlahnya sampling dia kan emang gak signifikan kan, ya tidak mewakili seluruh blogger kan, tapi minimal yang kita dapat dari hasil penelitiannya dia itu, oh Google ngehantamnya sebelah sini ya, oh Google ngedropin ranking gue karena ini kali ya gitu. Bukan berarti bahwa penelitian dia itu pure adalah valid, enggak, gue juga bilang itu enggak valid, cuma sebagai bahan pemikiran bahwa ternyata Google tuh kalau ngupdate tuh bolak-balik ke situ lagi. Contohnya seperti ini. Sinyal media sosial yang poin nomor 1 lo lihat. Beberapa tahun 2018, 2017, 2019 banyak orang yang anti gitu mau nge-share link blognya di media sosial. Mungkin karena takut pertama dijiggling atau takut juga misalnya dibom klik. Tapi pada intinya mereka tuh udah kemakan dengan omongan bahwa kalau misalnya lo share artikel ke media sosial maka rank lo jelek. Tapi terlihat sekarang ternyata
Kalau lu punya sinyal media sosial yang baik, lu dapat rank malahan sama Google sekarang ini. Kan bolak-balik lagi begitu-begitu aja tuh. Yuk kita bahas satu persatu ya. Terus blog ranking 1 hanya punya 5 artikel, terus blog ranking 1 lu sering lihat kan ada yang kayak gitu. Nah itu yang sekarang itu drop semua tuh. Setelah update kemarin besar-besaran dari Google itu, kalau lu punya sinyal yang kuat dari media sosial dapat rank dari Google. Kalau lu misalnya juga punya artikel berkualitas lu dapat rank dari Google. Kalau lu misalnya punya backlink dari website yang DA-nya authority-nya bagus, lu dapat rank juga dari Google. Nah SEO yang sekarang ini kata si bule itu menghendakin lu memberikan poin yang positif buat blog lo. Jadi sekarang itu Google memperhatikan rank itu bukan hanya dari Google-nya aja. Dulu tuh Google kan egois gitu, tiran gitu kan. Ini adalah penilaian gue, suka-suka gue nggak pakai orang tools orang lain terserah gitu. Nah sekarang enggak, dia memperhatikan sinyal dari media sosial, terus dari media-media yang lainnya gitu dia perhatikan. Jadi maksudnya jadi poin utama untuk dia menilai blog lu layak gak dikasih rank atau keyword lu layak gak dikasih rank. Jadi makanya lu jangan tinggalin yang namanya media sosial ya, itu penting banget. Kita next ke berikutnya. Link to homepage versus internal link. Ini kan gue udah bahas sebelum Google ngupdate. Ini di artikel pilar gue kan gue udah bahas nih masalah internal link. Lu coba baca tuh baik-baik. Struktur blog yang mengalami kenaikan rank rata-rata mempunyai backlink ke homepage, artinya ke URL domain lu sebesar 30-50% dan mempunyai 50, artinya di dalam blognya dia itu, dalam artikelnya dia punya internal link. Itu kan yang gue udah ajarin di artikel pilar kan, jauh sebelum Google ngupdate, gue udah ngasih tahu. Karena gue ngajarin lu tuh yang everlasting gitu, yang evergreen. Gue ngajarin tuh lu yang sesuatu yang emang abadi. Sekali lu jalanin, mau Google, mau nonggeng kayak satu Google, mau jongkir balik kayak nggak ngaruh buat gue. Iya. Ya karena lu perhatiin deh, udah nggak berkembang sebenarnya SEO itu ya begitu-begitu aja dari dulu. Apa coba yang berkembang? Yang berkembang itu tools-tools yang nyepam, tools-tools yang lainnya yang berkembang, ya kan? Kalau SEO-nya dari dulu ya begitu aja lu bikin artikel 1000 word ke atas, terus penempatan keyword di subheading, di title, di permalink, ya itu kan pelajaran paling dasar itu aja. Kalau itu udah lu kuasain, itu yang lu bikin, mau 100 kali Google update, lu tetap seperti benteng, man. Nggak goyang. Gue ngajarin lu itu udah sebenarnya udah lengkap, cuman lo tuh nggak aja. Blog yang mengalami rank drop rata-rata mempunyai backlink yang lebih banyak ke homepage. Iya. Ini kemungkinan kalau gue ngomong itu hasil dari ngebeli jasa sih, ya bisa jadi. Ya jasa backlinknya juga nggak disalahin dong, pas pada saat lagi transaksi kan dia pasti nanya, yang mau di backlink yang mana gitu. Nah karena lu udah terbiasa baca tutorial yang begitulah, ya udah deh ke homepage gue semuanya aja gitu. Lo hantem deh tuh. Oke. Jadi mulai sekarang lu tolong perhatikan link yang ke homepage lu dan internal link lu diperbanyak ya. Berarti kalau udah ngomong internal link, berarti kalau artikel lu dikit, kayaknya pasang internal link banyak gak lucu deh ya. Jadi lu harus punya artikel yang lumayan banyak. Oke. Kita ke berikutnya, brand anchor text. Ini juga gue udah ajarin kan, ini di sini nih gue udah bikin tanggal 16 Maret. Ada berapa cara nih, banyak banget nih gue udah ajarin tuh, mulai dari branded anchors, generic anchors, link anchors, tanpa anchor, image anchor, kombinasi anchor, brand and keyword utama, penelusuran terkait, partial match, exact match. Udah semua udah gue tulis lengkap, ini panjang banget, gila ini gue ngerjainnya ini sambil gigit nyamuk, tahu nggak lo, kampret. Gak lo baca-baca juga, gokil. Gue ngerjainnya jam 3 pagi lo ngetik ini, segini panjangnya nih, gila. Habis itu gue langsung bikin videonya tuh. Nih skemanya juga gue tulisin, gila lo. Berapa banyak tuh sisipannya, terus berapa banyak nih exact match segala macam, anchor tag, generic anchor, 5 kan,
5 artikel kan, coba di sini berapa? Tuh, ada kan semua ntar di sini. Nih, udah gue tulisin udah jauh sebelum dia. Nih terus skemanya kalau mau bikin anchor text di backlink segala macam tuh udah gue bikinin, udah lengkap. Q&A, gue udah kayak artis YouTube gitu, seleb YouTube pakai Q&A, kampret. Nggak ada ini yang lo baca. Hai, giliran sekarang rank lu ngedrop segala macam baru lu nanya gue kenapa ya, kenapa blog gue drop ya. Ih, si kampret baru sadar. Nih, rata-rata blog yang mengalami kenaikan rank mempunyai backlink dalam bentuk brand anchor text. Anchor text tuh nih, bawahnya nih Indrake atau indrake.iu.org kalau misalnya blog gue kan. Tuh, dan rata-rata blog yang mengalami drop itu dia cuma punya anchor text brands benar sebanyak 13%. Nah ini gue paham. Ini yang rata-rata nge-backlink ini kan supaya terlalu nafsu pengen keyword itu ada di ranking pertama di Google Page One. Mereka itu melakukan yang namanya exact match keyword. Exact match keyword tuh yang seperti ini nih. Gue maksud tuh exact match mana sih tadi tuh kampretnya. Yang mana tuh? Nah ini keyword utama. Jadi misalnya keyword utama lo tuh adalah resep nasi goreng, ya itu aja yang lo nge-backlink itu dengan menggunakan kata resep nasi goreng, di mana-mana lo nge-backlink pakai kata itu. Nggak boleh, ya bukan nggak boleh, lo nyepam. Karena kalau misalnya menurut gue nih, terserah sih kalau menurut orang ya. Menurut gue itu ada skemanya. Kalau misalnya exact match itu cuman cukup 2%. Kalau misalnya lu 100 pasang backlink, hanya 2 artikel aja yang bisa pasang keyword resep nasi goreng. Paham? Ini kan gak lu pelajarin nih, padahal gue udah tulis udah lama. Dan videonya pun juga udah ada. Dan ini yang bermain brand anchor text itu aman. Yang tidak bermain brand anchor text itu ranknya drop. Menurut penelitian dari 1000 blog yang dilakukan penelitiannya, yang diteliti blognya. Kita ke berikutnya, generic anchor text. Lo tahu kan, seperti klik di sini, baca ini artikel menarik lainnya, silakan ke sini, ya kan. Kalau misalnya bahasa orang marketing itu call to action, itu adalah generic anchor text. Blog yang mengalami kenaikan rank mempunyai generic anchor text itu mendekati 10% dari total backlink yang dibuat. Jadi kalau misalnya lu bikin backlink lu tuh 1000 backlink, sekitar 100-nya itu anchor text-nya bentuknya generik, ya. Dan yang tidak melakukan itu blog yang mengalami penurunan itu yang cuma 5%. Karena sebenarnya dia tidak punya variasi anchor text. Ya seperti gue bilang, kalau misalnya nge-backlink itu, kalau lu anchor text yang gak lu kuasain, lu gak paham anchor text itu apa, lu akan dianggap spam sama Google, dihantem tuh. Udah lu mau bayar mahal-mahal ya buat beli backlink, disikat sama Google, men. Mendingan duitnya lu beliin gue rokok sama kopi. Beramal. Ya kan, daripada coba lu backlink lu dihantam sama Google, drop deh lo ranknya. Jadi perbaikin di sini. Kita ke berikutnya, sosial media signal. Ini seperti ini gue bilang ini dari dulu masalahnya nih, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Dan Google juga begitu tuh, dia tuh seperti pacar yang galau gitu, yang susah move on. Hari ini hari ini diupdate Google sinyal sebagai poin utama untuk ngerank. Besok kalau diupdate lagi sinyal media sosial dianggapnya spam. Begitu aja dibolak-balik tuh si kampret teh. Ngeselin kan? Ngeselin. Karena Google tuh ya SEO-nya begitu-gitu aja, nggak berkembang. Asal lo udah nguasain, nggak perlu macam-macam lagi, belajar di mana-mana deh, udah selesai tuh, ya. Gedein otot blog lu aja tuh. Blog yang mempunyai media sosial sinyal yang bagus mengalami kenaikan rank sehabis update Google, yes. Blog yang tidak sama sekali mempunyai media sosial sinyal mengalami drop ranking. Dulu baca sendiri. Lakukan media sosial sinyal untuk seluruh postingan artikel Anda.
Dan gunakan akun utama biarkan mendapat respon like, share, vote secara alami. Artinya adalah Google menginginkan sinyal media sosial untuk blog dengan cara yang berkualitas dan alami. Artinya, lu pada yang menggunakan bot, auto bot, itu disikat. Pantes April kemarin gue hancur, berantakan Pinterest gue. Disikat sekarang sama Google. Ya misalnya auto posting, auto like, auto share, auto comment, atau auto vote, auto repin, disikat semua sama Google. Ya, jadi lu butuh like, comment, share, vote, repin segala macam itu dari akun-akun real, akun-akun utama, bukan lagi akun-akun hodler atau akun-akun ini jadi-jadian kayak gitu. Berarti metode Pinterest lo udah nggak berlaku dong bang. Masih berlaku, cuman diem-diem aja. Tapi penuh resiko, ya kan? Nah, resikonya kita tanggung masing-masing aja. Kalau mau bermain akal, terusin aja, lanjutin, gak masalah. Oke, kita ke berikutnya. Media sosial apa yang bagus tuh? Gue udah ngajarin tuh, udah gue kasih tahu Facebook dan Pinterest. Facebook ini belum gue kasih materinya ya, tapi Pinterest kan udah ya. 50% dari 1000 blog yang diteliti mempunyai vote dan repin yang cukup banyak di Pinterest. Dari 1000 blog yang diteliti dan mendapatkan rank lebih tinggi rata-rata mempunyai Facebook like, share, komen di atas 50%. Berarti blog-blog yang di bawah situ itu ngedrop semua rankingnya. Wah, sadis juga nih Google nih. Oke, kita berikutnya. Backlink yang relevan. Nah, ini yang paling banyak nih. Orang jatuhnya di sini. Karena mencari blog yang relevan tuh kan agak susah, apalagi kalau sama-sama bahasa Indonesia kan. I know, gue tahu. Rata-rata yang mendapatkan rank tinggi dari Google melakukan backlink yang relevan dengan niche dan kategori yang sesuai dengan niche blog yang mereka ya. Yang mengalami penurunan rank mempunyai banyak backlink yang tidak relevan dengan niche blog mereka. Oke? Jadi artinya gini, ini paling sering kalau misalnya lu nge-backlink artikel, misalnya artikel lu resep masakan, lu nyari backlinknya juga di blog-blog yang mengenai resep masakan. Kalau untuk artikel ya, kalau untuk untuk URL atau blog utama atau homepage-nya itu sih, kalau masih menurut gua nggak masalah, lu masih bisa dapat dari mana aja, nggak masalah. Homepage ya. Tapi kalau lu nge-backlink artikel, lu harus relevan tuh, harus satu niche, harus satu line. Makanya pemain-pemain gede itu sangat jarang nge-backlink ke artikel. Yang mereka lakukan itu adalah ngegedein otot homepage-nya dia. Karena nanti di artikelnya dia tuh mengarahnya langsung ke homepage. Lu tahu nggak e-commerce segala macam itu kenapa dia masih ada di page one segala macam? Padahal kalau lu buka, artikelnya dikit banget ya. Lu buka lagi, nggak ada backlink ini artikel. Iya, karena homepage-nya sudah gede. Dia mengarahkan linknya itu ke homepage. Oke, mengandalkan domain authority dan power dari homepage-nya dia yang gede. Makanya dia naik. Makanya ada agak beda gitu kalau SEO-nya untuk e-commerce dengan SEO-nya blog tuh beda. Nah, apakah backlink yang seperti e-commerce itu bisa kita terapkan di blog? Bisa. Lu jangan backlinkin artikel lu, homepage lu aja lu gedein. Seperti yang selalu gue bilang, artikel sampah lu tulis, masuk rank. Sekarang paham kan? Gue ngajarin ini nggak bohong-bohong. Oke, next. Perbandingan total artikel yang ranking blognya naik setelah selesai Google update adalah mereka yang mempunyai artikel 3 kali lebih banyak dibanding mereka yang berada di peringkat 1 sampai 10 di Google Search. Ini mah pelajaran paling dasar banget nih. Kalau lu ngeblog itu bikin artikel yang bagus, yang panjang, yang banyak. Kemarin udah gue kasih contoh tuh sebenarnya. Udah banyak banget di channel gue tuh ngajarin cara bikin artikel kan. Seperti itulah men. Kalau misalnya lu ngeblog, step awal lu ngeblog itu udah benar, lu gak akan terpengaruh dengan yang namanya update Google.
ya kan? Artikel tuh gue banyak kok, udah 1000 gitu, paham? Kalau misalnya blog lo artikelnya masih 10, 20, 30, 40, ya ini agak-agak susah ngerank. Logikanya adalah semakin banyak artikel lo, maka semakin banyak keyword organik yang terserap. Kan gue udah pernah tunjukkan di video tutorial cara optimasi webmaster, ya udah gue tunjukin kan. Harusnya sebenarnya Google Update sudah tidak menjadi masalah buat lo. Tapi kenapa masih lo bermasalah? Karena lo tidak memperhatikan. Iya kan? Ya sih, habis yang ngajarinnya mukanya nggak kelihatan, orangnya nggak jelas, pelajarannya entah berantah gitu kan, belum tentu benar. Iya emang belum tentu benar, tapi lihatin aja hasilnya nih. Berikutnya, Awesome World, blog yang mendapatkan kenaikan ranking Google, mereka yang mempunyai panjang artikel lebih dari 1000 word, dan mereka yang mengalami penurunan ranking rata-rata 700 ke bawah, 700 word. Oh, sudah pasti, nggak perlu kalian kasih tahu, nggak perlu teliti, ini gue udah tahu. Makanya kalau bikin artikel jangan pendek-pendek. Sebelum lo ngomong, gue sudah bikin tutorial artikel pilar. Promo mulu lo bang. Hey, ini bukan promo, ini mau fakta. Atuh, kening masih pada bandel bikin artikel 300 word, capek nulis. Coba capek nulis mana? Capek mana? Nulis atau macul 8 jam sama nulis setengah jam. Mikir atuh. Hai. Itu pengen sukses di blog ente. Tuh, sing rajin. Wah, gitulah. Berikutnya ya. Ini mau umum ya, lu udah tahu kan, gak perlu gua jelasin. Penggunaan anchor text, rank up, maksudnya blog lu naik rankingnya. Mereka menggunakan 5 jenis variasi. Yang cuma menggunakan 2-3 variasi, ranknya drop. Perbanyak variasi, kata dia, perbanyak variasi anchor text dalam membuat backlink. Hey, gue mah sudah bikin atuh. Ini mah ada berapa nih di sini nih, banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anchor text variasi. Di sini mah cuma mintanya 5. Indra Kusuma mah bikin 10. Kurang update dia, lebih update gue daripada dia. Sombong lo. Iya kan? Fakta kan yang gue ajarin lu tuh fakta, men. Sekali lu pegang kuncinya ngeblok, sekali lu megang kuncinya SEO, lu gak perlu belajar kemana-mana lagi. Ya karena itu muter-muter di situ aja dia tuh sebenarnya. Ini mah rahasia aja. Makanya gue agak-agak bingung gitu kalau misalnya gue masih nggak bisa, gue nggak masih bisa. Ya karena lu nggak pegang fondasi awalnya gitu loh. Lu ngeblok langsung pengen ke tengah gitu. Tapi step-step awalnya tuh lu lewatin. Yang ngajarnya ngaco, yang belajarnya gila. Mabok dulu hasilnya. Gila, pengen cepet-cepet aja hasilnya. Bounce rate. Kalau ini mah semua juga udah pada tahu ya. Kalau artikel lu bagus, artikel lu panjang, orang betah baca panjang. Dan rata-rata yang cuma 53 detik itu ranknya turun, dan yang ranknya pada naik itu orang betah sampai sampai hampir 2 menit untuk baca di blognya dia. Untuk tahu bounce rate ini lu konekin blog lu tuh dengan yang namanya Google Analytics, itu gratis. Kalau barang-barang gratis itu jangan dilewatin, hantem aja. Ya cuman sih resikonya loading blog lu agak berat ya. Iya, dan kalau loading berat kan SEO-nya jadi jelek kan. I know, makanya pakailah ya. Pakailah template yang premium, yang gratisan. Kan udah gue kasih gratis lagi. Gue mau kurang baik apa tuh? Gue udah mempersiapkan semuanya sebelum terjadi tuh, ya. Pakailah punya gue. Promo mulu. Nah, video backlink.
Video backlink itu di mana sih? Lu kalau lu buka channel gue, lu nonton video gue, lu lihat di deskripsi, selalu ada kan blog gue di situ tuh. Ya, ya kan? Nah, bukan hanya di YouTube, di Vimeo juga bisa, di mana-mana aja lu masukin blog apa. Lu ambil lah yang namanya, bang, gue nggak bisa ngedit video. Gue nggak suruh lu ambil ngedit video. Lu ambil apa ya? Lo ambil video orang, misalnya di sini ya, resep masakan ya, gue kasih contohin. Ini filter kan, sebelah kiri atas nih, klik filternya, ya. Yang Creative Commons, ini adalah video gratis yang bisa lo pakai ulang, bisa lo upload ulang, dan lo nggak akan kena strike, nggak akan kena claim. Ini akan muncul video-video bisa lo ambil, bisa lo download, bisa lo upload ulang lagi. Ini pakai. Bisa lo lempar ke Vimeo, bisa lo lempar ke YouTube lagi, diupload lagi ke YouTube pakai nama channel lo, bisa lo upload lagi ke Facebook, bisa. Ini Creative Commons namanya, video free, bebas, gak ada hak klaim, pakai. Caranya klik filter, ulangin lagi nih, ya klik filter, pilih nih Creative Commons, jadi deh tuh. Bikin backlink, nanti di deskripsi di bawah masukin tuh link blog lo, itu namanya nge-backlink di YouTube. Simple banget. No follow apa do follow? No follow kayak, no follow. Tapi dapat traffic kalau video lo menarik dan sesuai dengan artikel lo, orang yang pasti akan kunjungin artikel lo. Gitu, simple banget, gampang banget. Berikutnya, LSI dalam backlink. Kebanyakan yang mengalami kenaikan rank menggunakan LSI keyword dalam artikel backlink dibandingkan blog yang rankingnya drop. Ya nih, LSI ini itu kan semantik ya. Semantik itu adalah kata lain. Makan, kata lainnya mangan, eat, segala kayak gitu lah modelnya. Lu menggunakan itu. Jadi tidak menggunakan keyword gini. Misalnya keyword utama gue adalah resep nasi goreng. Itu keyword utama gue. Di dalam, kalau gue nulis artikel itu cukup di paragraf pertama, terus di paragraf terakhir penutup. Yang dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir ini kan sebenarnya gue udah contohin ya di teknik penulisan SEO, artikel SEO tuh. Itu lu isi dengan LSI, keyword-keyword semantik atau keyword-keyword turunan atau keyword-keyword penelusuran atau orang mencari juga, itu lu isi di situ. Jangan satu kalau bikin artikel, keyword utama lu tuh ada di page 1, di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima. Siapa yang ngajarin? Lu jangan bilang gue ngajarin, gue jitak lu. Tadi kan gue udah jelasin, paragraf pertama aja sama paragraf terakhir, keyword utama lu cukup 2 aja. Yang selebihnya nggak usah pirim segala macem, itu isilah keyword-keyword yang kayak begitu yang tadi gue bilang. LSI-nya lu masukin, ya kan, keyword-keyword secondary-nya lu turunin, atau keyword-keyword turunan atau keyword-keyword pencarian yang lain itu lu masukin. Jangan satu jenis. Aduh, kalau satu jenis semuanya, pantesan aja lu gak masuk di page 1. Iya, karena lu jatuh-jatuhnya itu stuffing keyword. Lu jatuh-jatuhnya itu spamming keyword. Dan lu pasti kehantam sama Google karena itu. Oke? Dan ini adalah yang terakhir. Nah, bentar. Jadi begitu ya. Oke? Ini adalah poin-poin yang semua yang dilakukan dari orang bule itu yang dia teliti. Ini adalah poin-poin semuanya. Dari sini kan kita bisa ngeliat, oh berarti ternyata Google ngajarnya poin-poin sini, poin-poin ini semua ya, yang ada di sini semua nih poin-poinnya. Nah, lu tinggal cek deh sama blog lu ngelakuin kesalahan yang ditulis di sini enggak. Kalau lu nggak ngelakuin kesalahan, bersyukur, berarti blog lu bisa naik. Tapi kalau misalnya blog lu drop, lu cek aja di sini. Kalau misalnya dropnya karena misalnya di backlink, lu perbaikin. Tapi kan agak ribet ya, karena kalau diperbaikin lo harus diindeks ulang. Dan kalau diindeks ulang tuh, iya kalau misalnya backlinknya itu di web
2.0 bisa lo edit. Tapi kalau misalnya backlinknya di kayak misalnya di mana tuh ya di website yang memang tidak bisa lo indeks, itu kan agak repot gitu. Seperti apa, seperti forum Kaskus tuh, kalau di sana kan lu nggak bisa ngindeks kan, lu harus pakai tools untuk ngindeks ya. Itu agak repot kalau misalnya diperbaikin. Tapi kalau misalnya kayak di Blogspot, di WordPress dan segala macam, lu backlinknya itu masih bisa lu perbaikin. Kayak itu diteliti, jangan sampai lu melakukan kesalahan akhirnya ngedrop seperti ini. Nah, apakah penelitian yang dilakukan bule ini 100% valid? Tidak juga. Tapi ada poin-poin yang memang poin-poin dasar yang sebenarnya dulu harusnya udah lulus dari sini. Poin-poin yang tadi kita sebutin semua itu dari awal, lu harusnya udah lewat itu. Kalau lu ngikutin video gue dari awal sampai sekarang, lu udah harusnya nggak bermasalah dengan kayak gini-gini semua nih. Kalau lu masih bermasalah juga, gue yang gagal berarti. Bukan lu, gue yang gagal berarti. Penjelasan gue berarti kurang jelas buat lu ya. Gue harus ulang dari awal. Iya dong. Kalau lu ngikutin, pasti kayak lu, blog lu ini sekarang posisinya sama seperti blog gue, nggak terpengaruh, malah naik, malah up. Iya. Blog lu bang, jangan ditanya, gue gak perlu perbaikan segala macam. Ini sombong, enggak. Artikel gue rata-rata di atas 1000, ya kan. Dan gue bermain di niche yang emang abadi. Dan domain authority gue memang masih di kelas menengah, tapi lumayan lah trafficnya ada. Gitu. Dan image gue juga bagus gitu kan. Gambarnya itu ada di page 1 semua. Terjaga dengan baik. Jadi ketika Google melakukan update, gue gak terlalu pusing, gak terlalu bermasalah. Ya, lu lakukan seperti itu, perkuat dasar, perkuat fondasi lu ngeblog, pahamin tuh SEO. SEO itu gampang banget kok dipahaminnya, nggak ribet. Lu kuasain aja penulisan artikel pilar, udah selesai, udah itu aja, udah selesai. Orang mau memakai istilah A, I, U ya tentang ini nggak akan terpengaruh sama lu. Udah selesai. Kalau mau backlink juga lu tinggal contohin aja tuh kan di tutorial gue nanti berikutnya gue akan ngajarin tentang nge-backlink deh, biar lu pada nggak salah jalan gitu. Oke, kayaknya masih suasana lebaran, gue masih pengen makan ketupat. Gue cukupin dulu materi gue hari ini di sini. Kita akan ketemu di materi berikutnya.